Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kenapa Sayyidah Fatimah mendapat gelar pemimpin wanita surga? Sayyidah Aisyah berkata, "Tidaklah aku melihat seorang yang sikap, perangai, dan akhlaknya mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdiri dan duduk melebihi Fatimah binti Rasulullah." Sayyidah Aisyah berkata, "Jika Fatimah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan berdiri untuknya, mengecup keningnya, dan menempatkannya di tempat duduknya. Begitupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Fatimah, dia akan berdiri menyambutnya, mengecup keningnya, dan menempatkannya di tempat duduknya." Hari Tirmidzi No. 3872. Bahkan, cara jalan Sayyidah Fatimah sangat mirip dengan cara jalan Rasulullah, sebagaimana dinarasikan oleh Sayyidah Aisyah. Fatimah datang, dia berjalan seperti cara jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Selamat datang putriku." Lantas Nabi mendudukannya di kanan atau kirinya. Hari Bukhari No. 3623. Abu Nuaim meriwayatkan dalam hiyahnya dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, "Aku tidak menemukan seseorang yang lebih dari Fatimah selain ayahnya." Suatu ketika, sebagaimana dinarasikan Abu Nuaim dalam hiyahnya, Anas bin Malik bercerita, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Apa hal terbaik untuk wanita?" Anas berkata, "Sungguh kami tidak tahu apa yang harus kami katakan." Lantas Ali pergi menemui Fatimah dan mengabarkannya tentang pertanyaan ini. Kemudian Fatimah berkata, "Kenapa tidak kau katakan saja padanya, yang terbaik bagi wanita adalah tidak melihat dan dilihat oleh lelaki." Kemudian Ali kembali dan mengabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi bertanya, "Siapa yang memberitahumu?" Ali berkata, "Fatimah." Lantas Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku." Sayyidah Fatimah sangatlah pemalu, tak ingin melihat dan dilihat oleh lelaki. Bahkan setelah wafatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Asma binti Umais, bahwasannya suatu ketika beliau melihat Sayyidah Fatimah bersedih dan menangis, sebagaimana disebutkan Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala 3/435. Kemudian Sayyidah Fatimah berkata, "Aku sangat malu jika kelak aku meninggal dan dibawa oleh kaum lelaki sedangkan nampak lekuk tubuhku." Lantas Asma berkata, "Bagaimana kalau kami membuatkan sesuatu seperti yang pernah aku lihat di Habasyah?" Lantas ia membuat keranda mayat. Sayyidah Fatimah berkata, "Semoga Allah menutupmu, sebagaimana kau menutup auratku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak yang khusus, sedangkan akhlak agama Islam adalah rasa malu." Hari Ibnu Majah No. 4181. Sayyidah Fatimah mempunyai julukan Az-Zahra, yang artinya adalah putih atau bening, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwasannya Rasulullah menamainya Az-Zahra karena kilau cahayanya yang sampai ke langit. Sebagaimana kilau cahaya bintang sampai ke bumi, hal ini tak lain karena kezuhudan, kewaraan dan kesungguhannya dalam beribadah. Kemudian beliau juga mempunyai julukan Al-Batul karena beliau mengungguli dan berbeda dari wanita di masanya dalam hal ibadah, keutamaan dan pengharapannya pada akhirat, seperti halnya Sayyidah Maryam yang juga mendapat gelar Al-Batul sebagaimana disebutkan pada hadis di atas. Pendapat lain menyatakan karena beliau tidak haid, dan hal inilah yang menjadi salah satu sebab ibadah beliau tidak pernah putus. Selain merupakan orang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segi perangai, akhlak, dan kejujuran, Sayyidah Fatimah juga sangat rajin ibadah, taat pada suami dan sabar dengan kemiskinan yang melandanya. Terlebih perjuangannya di awal dakwah Islam menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendukung suaminya dalam berjihad di jalan Allah. Lantas,
Bagaimana beliau tidak mendapat julukan pemimpin wanita surga? Terlebih rasa malu yang sangat besar yang ada pada diri beliau yang tak lain merupakan akhlak utama dan ciri khas Islam. Semoga kita dan keluarga kita bisa meneladani Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Amin.